Gitu dia masuk di satu kafe. Selesai. Meta Margareta, teman-teman. Terima kasih. Karena Meta ini dia suka sunyi. Harus rame, memang harus rame. Karena sering job satu panggung ini dia. Iya. Sementara MC dia belum setelan musik, sebenarnya dari mic-nya. Kuerti, kerja. Jadi iringi dia. Wajib. Soalnya kalau tidak ada backsound itu kayak apa ya? Kosong. Betul. Hati udah kosong. Tapi Boy, ya biasa kan kita ini bertanya-tanya sama orang karena dia MC juga. Sekarang kita yang tanya dia Boy. Tidak aneh yang rasain? Hah? Tidak aneh yang rasain? Tidak sih. Aman. Cuma satu pertanyaan saya Iya. sebelum kita lanjut lebih detail. Iya. Apakah ini akan ditayangkan, saudara-saudara? Pasti, kabar podcast pasti tayangkan. Pasti. 100%. Tidak seperti podcast yang lainnya. Tidak. Oh berarti pernah men? Diundang, tapi tidak ditayangkan. Iya, mungkin ada masalah kali ya. Bagaimana, Babot? Ya mungkin positifnya begitu men. Mungkin Iya. karena kesalahan audionya. Iya, mungkin ya. Karena kalau pembahasannya karena tidak mungkin. Oh, pasti aman. Tapi Pasti aman. Tapi perasaan sih udah bantu preview juga. Heeh. Ada semuanya. Lama. Mungkin kuota buat ngirim yang tidak ada. Makanya tadi editor kalian ini editornya pasti di ini kan? Pasti. Dengar jadi Ada ya. Ada. Wifi di studio ini aman nggak? Harus cepat. Aman. Ya udah berarti aman. Oke, lanjut. Kita sayang berterima kasih dulu Bot. Ya. Karena Meta sudah sempatkan waktunya datang di Kabar Palu Podcast. Yeay. Luangkan waktunya untuk jalan-jalan ke Kabar Palu. Ini sudah berapa lama podcast ini? Belum sampai 1 bulan. Bulan ke 1 bulan ya? Ya mungkin di bulan kedua bubar. Jangan. Orang mau makan. Kita mau merintis kan jangan. Oh lagi, iya. Bagaimana, apakah sudah capek jadi musisi terus mau jadi Tabares kan saya bilang sudah tahu. Dia tanya, mati kita Bot. Kawal. Oke. Cari narasumber ya. Oke, narasumber. Harus ingat, Anda di sini narasumber. Baiklah. Jangan melampaui batas. Karena sudah bergantung. Iya. Biasa kan bertanya-tanya orang. Silakan, ada apa yang mau dipertanyakan? Jadi Met, begini Met. Apa? Sebelum kita masuk lebih dalam tuh, ini banyak yang kira Meta ini Mam. Iya. Dia ini orang sini, sebenarnya orang Palu sini. Oh iya. Nah, sebenarnya Meta ini Palu atau Poso? Coba Iya. klarifikasi dulu. Cuma ada yang jawab. Kalau kita kan selalu tahu, Ah. cuma lebih jelasnya lah. Kalau saya Taunya dari mana? dari Palu. Karena Meta ini Bot sudah masih saya SMA sudah dengar namanya. Masya. Di skip kan Met? Iya. Ah. Ente tahu dia orang Palu toh? Saya tahu dia orang sini. Banyak juga teman-teman yang bilang, Meta itu orang sini. Makanya coba klarifikasi dulu sih. Aslinya Meta ini dari mana Dari mana? Oke, teman-teman. Apa sih nama penggemarnya kalian ini? Kabar Palu. Paluners. Tidak. Teman-teman di Kabar Palu Podcast, penonton-penonton yang sudah setia menonton channel ini. Jadi kalau cerita kita flashback ya, aslinya sebenarnya saya datang dari Kabupaten Poso. Dari Poso. Dari Poso. Datang ke sini tahun 2008. Pas lulus SMA, langsung datang ke Palu. Tujuannya waktu itu kuliah. Oh tujuan. Kuliah. Pas kuliah 2011 ikut audisi. 2.500. Ih, mau beli itu uang. Dia ada kembalian. Oke, Met. Sorry, Met. Oke, lanjut. Jadi 2008 kuliah kan. Waktu itu kuliahnya jurusan kesehatan masyarakat. Jujur ini apa pendidikan yang saya maksudnya yang kemarin dijalani itu beda, bertolak belakang dengan profesi sekarang. Jadi aslinya saya anak kesehatan masyarakat di dunia kesehatan, tapi kerjanya di dunia broadcasting jadinya sekarang. Oh, akhirnya mengarah ke situ, men. Iya, karena 2011 ikut audisi.
di radio Skip FM yang tadi, yang siapa namanya? Imam. Oh Imam. Inam namanya. Imam. Jadi saya tamat SMA itu 2011. Oh iya, Itu kan cocok. masih zaman radio. Jadi sering sekali saya dengar Meta, suaranya Meta. Memang karena waktu tahun 2011 audisi, jujur satu kali aja ikut audisi. Biasanya kan ada kalau sharing-sharing cita-cita sama teman-teman penyiar yang lain, mereka pada bilang-bilang kayak saya 2 kali ikut audisi baru lolos. Oh iya. Saya alhamdulillah satu kali lolos. Mungkin karena apa gitu kan, tuh orang positif baca-baca kan. Oh, bisa juga. Ada orang, nggak boleh ini. Ada baca-bacanya deh ini. Wah, saya kalau dia mandi biasa, dompetnya kan dia taruh pasti. Iya. Saya dapat nih. Terus apa sih? Apa isinya? Lupa. Kurang nih kurang. Harusnya apa sih bilang? Oh, jadi Met pas selesai sekolah langsung ke Met 2008 ya. 2008 pokoknya kuliah di sini ya kan. Sambil kuliah jadi dulu itu sebenarnya waktu kuliah, jujur waktu dari pertama dulu saya SMA malah niatannya itu mau kuliah hukum, mau jadi anak hukum, cita-cita mau jadi pengacara. Ceritanya nih ya, cita-citanya mau jadi pengacara karena waktu itu omku ada yang pengacara. Terus tiba-tiba pas kuliah, gara-gara rumahku yang di Kalkubula itu, Kenapa itu? cuman gara-gara dekat dengan kampus TIKJ, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya. Jadi dari pertimbangan daripada saya kuliah di Untat yang jauh, dari Kalkubula ke Untat kan lumayan itu kan. Jauh. Mendingan kuliahnya dari Kalkubula, mendingan kuliah di TIKJ yang cuma di Jalan Toa. Ya, Itu pertimbangannya. Sudah Jadinya di situ. Jadinya kuliah di situ sampai lulus 2012 lulus, tapi di tengah-tengah kuliah itu 2011 saya ikut audisi tadi nyiar radio. Sudah dia dari siaran radio terus akhirnya masuk di TVRI 2000 berapa ya? Sebenarnya kalau di TVRI itu bergabung sudah dari 2009. Sampai sekarang itu kan? Tapi waktu 2009 itu sih belum jadi presenter, belum jadi maksudnya belum jadi host di situ. Masih jadi kayak pengisi acara. Dulu ada program namanya Gitar Remaja. Jadi penyanyi. Kok ingat itu buat gitar remaja? Gitar Remaja program. Masih sekolah dia 2009. Masih di Poso saya. 2009 kan kita musisi gitu. Iya. Oh, berarti anak band. Satu band? Tidak sih, tidak pernah satu band. Lo vokalis dari band yang lain. Kalau Babot ini dari zaman dulu emang dia drummer. Dia ini sekeluarga musisi. Turun temurun ya? Turun temurun. Kalau penjakan gimana? Naik. Berarti Meta ini dia punya banyak talenta, Bo. Banyak. Alhamdulillah. Musik juga dia berarti vokalis dulu. Vokalis, walaupun suaraku pas-pasan nih. Jadi sebelum ke situ, Men, berarti abis kuliah ikut audisi. Sebenarnya belum habis kuliah, masih sementara kuliah. Jalan kuliah, terus habis itu ikut tes tadi itu yang menjadi penyiar radio di radio Skip FM. Oh, jadi penyiar radio. Udah dari radio itu sampai akhirnya ikut ada lagi dipanggil jadi penyiar di TVRI tadi. Jadi memang sebenarnya kalau alurnya dari penyiar radio terus abis itu jadi penyiar TVRI baru jadi MC seperti yang kalian tahu sekarang. Jadi sebenarnya MC itu dari tahun 2013. Tapi datang dia sudah MC di sini. Maka saya kaget. Sudah top. Asik. Iya, saya dari 2011 saya sudah dengar. Karena dulu waktu 2013-2014 saya pertama di sini, ada teman saya lupa juga. Dia bilang pokoknya acara ini apa dulu? Pasti musik. Iya, musik di TVRI situ. Ini apa dulu nih? Matahari ini apa? Apa sih? Bintang radio. Bukan. Ini alam kejadian alam. Alam apa? Alam semesta. Alam apa? Gerhana matahari. Jadi kan ada acara. Saya masih jalan-jalan itu di TVRI Kota Salah. Iya, TVRI. Di MC. Iya. Pas slang waktu kan? Slang, betul. Jadi teman saya lupa kemudian siapa. Jadi dia bilang kalau kau nanti di Palu sudah satu panggung dengan itu MC yang cewek itu. Dia tuh sudah main di acara besar berarti kau. Asik. Sudah top sekali di sini. Sudah tak isi. Tak isi sampai isi banget. memang betul. Jadi kalau sudah Meta MC-nya gila orang poso. Nggak ada bebas.
kan? Berarti kalau kau sudah main di Kalau dia sudah isi acara besar, terus MC-nya Meta, MC-nya Meta, berarti pasti kau sudah top. hebat. Sudah acara besar itu. Acara besar itu Sudah berarti. dipakai kau di sini. Oh, keren ya. Meta sudah MC, sudah MC-nya. berarti acara. Oh. Ya, Tolak ukur saya. Sudah ya. baik lah. ya begitu. Makasih. Karena memang karirnya buat dari sekarang berarti terhitung kalau masuk di 2022 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Alhamdulillah. Itu Met berarti Apa? MC ini dari menyiar tadi berarti. Iya, jadi dari backgroundnya dari Terbentuknya dari situ. dari penyiar radio dulu itu apa namanya? Tapi sebenarnya tidak ada cita-citaku untuk jadi penyiar radio. Jujur dari awal, karena kan memang tujuanku datang Iya ke tuh, sini. karena di Poso kemarin Tidak dia ada. menyiar tuh Enggak. yang orang tahu dia Kalau nyanyi. Ada singlenya nih. Oh, ada lagunya. Ada singlenya. Oh, tadi saya kira ada sinden. Ada sinden gini ya. Lengser. Ada lagunya masih. Tidak. Masih ada. Oh, dulu kerjaku bukan itu, cuman kayak jadi backing vokal. Sama isi sama Faris ya. Tapi apa dulu metal atau apa? Tidak, Genre- pop alternatif. Dulu kita Dulu dia sempat metal juga cuma termak-mak burung. burung aku keren. Ada metal kan begitu tuh. Ada tuh metal ya. Oh, ada metal, makan burung. Soalnya kan namanya Meta. Tapi ada ceritanya. Poso itu mau sekali itu mau. Dengar. Namaku itu jujur jadi nama Meta pas di Palu. Jadi dari pos, banget dulu namaku kan nama Eta. Oh iya betul. Jadi di Poso tuh nama dari dulu namaku dari sebenarnya nama ini kalau cerita nama ya namaku tuh setiap masuk ke apa namanya dari kayak misalnya dari SD, SMP, SMA namaku beda-beda. Ganti-ganti. Jadi waktu SD namanya Meita, ya kan? Kan nama aslinya Nur Meita, ya kan? Oh, dibongkar kan nama aslinya Nur Meita, bukan Meita Margarina. Meita Margarina itu cuma nama panggung aja. Oh berarti ini Meta nama panggung ini. Iya, nama panggung. Yang kasih nama itu siapa? Nah ini makanya dengar dulu cerita Oh, ada ceritanya nih. Ada story. Iya ada storynya. Jadi waktu itu biasa lah kita kan biasa ajojing malam-malam. Ajojing malam. Coba ada dikasih gelam-gelam sedikit. Iya ajojing kenalan deh sama cowok kan. Halo, ya siapa namanya? Ini namanya cowok itu kan. Oh ya, habis itu ditanya, namamu siapa? Bilang, Eta. Nah, hah? Tahu kan, musik kan besar kan. Eta, hah siapa? Eta. Iya itu. Berarti dari situ. Dari situ. Gara-gara musik Meta. Iya itu. Jadinya kan zaman dulu masih zaman BlackBerry kan. BBM. Dia chatting lah, halo Meta, apa kabar? Lagi di mana? Udah bangun belum? Meta gitu. Bagus juga ini namanya. Sudah. Jadi pas masuk radio, jadi kan kenalan sama cowok tadi itu sebelum masuk radio. Pas masuk radio pakai nama Meta. Nah, jadi nama Meta Margareta cuman gara-gara di present di atas panggung. Jadi dulu itu sebelum saya jadi MC kan memang nyanyi-nyanyi dulu. Sudah jadi di radio dulu Radio Skip FM itu kita punya event organizer namanya Skip FM Production. Nah, dulu ada event yang kita selalu pegang dari Skip FM Production yang dipercayakan sama mereka untuk dikelola. Nah, jadi ada program acaranya satu brand motor ya. Mereka tuh punya kayak acaranya itu kontennya itu lebih ke dangdut. Iya. Karena bisa nyanyi dangdut. Dibikin jadi biduan. Jadi waktu itu saya belum jadi MC, dikasih jadi biduan dong awalnya dulu. Sempat jadi biduan. Sampai jadi biduan. Biduan terus dipresent, mau dipresent sama MC-nya kan. Ingat mau dipresent apa ini? Gitu. Apa Meta aja? Masa cuma please welcome Meta? Nggak enak lah. Cuma Meta doang. Apa gitu? Apa ya? Ngerti kan? Nama Facebookku zaman dulu kan Meta Bonto. Oh iya. Betul. Nama Facebookku dulu jadi dulu Eta Bonto terus saya ganti jadi Meta Bonto. Malah bukan Eta Bonto, Eta To'o dulu. Betul. Pemain bola Eta kan? Eta To'o. Dipaksa itu Eta To'o. Eta To'o terus Eta Bonto. Akhirnya
Meta Bonto gitu nama Facebookku kan. Jadi bilang gini, ya sudah kak, desain Meta Bonto aja. Apa Meta Bonto? Jelek dia bilang gitu. Masa kita bilang Meta Bonto, apaan itu jelek dia bilang gitu. Tidak menarik, tidak menjual. Akhirnya ingat, dulu waktu sekolah SMA ada temanku yang Sheila. Oh ya, yang itu pas berangkat. Sheila itu dulu kalau panggil saya selalu dia panggil Margaret. Oh, Sheila sering panggil Margaret. Dia panggil namaku tuh Margaret gara-gara namaku kan Eta gitu. Udah akhirnya habis itu nggak selalu. Temenku tuh dulu pernah panggil saya Margaret. Ya sudah, dia itu MC cuma dengar bilang namaku Margaret. Begitu dia di atas panggung dia langsung present. Oke, Bapak Ibu, please welcome Meta Margareta. Berarti kalau nama Meta dari si cowok tadi itu. Margareta, Sheila pernah panggil Margaret. Terus cowoknya sekarang mana sudah? Tahu di mana? Saya pengen berterima kasih, makasih loh namanya sudah dikasih ya. Lumayan bisa jadi jualan sekarang, alhamdulillah datangkan cuan. Berarti jelas sudah Meta Margareta ini. Jelas sekali Bot, karena itu juga melekat sama orang-orang sudah sekarang. Ya alhamdulillah, sampai orang pikir kadang-kadang kalau mau transfer itu kan transfer uang fee MC kan, pas mau transfer atas nama siapa ini kak, cari bukan nama Meta Margareta. Iya maaf, karena nama saya Nurmeta Karimun. Nurmeta Karimun. Ada Karimunnya lagi, merek mobil, astaga. Gitu lah pokoknya. Jadi gitu ceritanya teman-teman, kenapa ada nama Meta Margareta itu. Iya. Berarti selama ini Meta sudah nge-MC kemana semua ini Meta? Mana-mana sih kalau di luar Palu sudah pernah. Dulu pernah ke mana ya, ke Jambi. Kalau luar provinsi ya, Jambi, Jakarta juga pernah waktu itu gara-gara wedding teman. Iya. Ya kan, terus kalau wedding ke Bali juga gara-gara weddingnya teman. Ya sebenarnya bisa MC di luar provinsi Sulawesi Tengah gara-gara ada teman-teman gitu loh. Tapi kalau di Sulteng kayaknya hampir semua. Kalau kabupaten, semua kabupaten. Pakai orang ini ada Meta ya? Meta lagi. Karena pengisi acara ngana lagi, kuartir lagi. Tidak. Mau apa juga? Sama juga dia di mana-mana. Kamu terus. Ada orang lain. Ini minuman. Siapa yang dikasih? Oh ini minuman ini. Siapa? Ini enak sekali. Ini dari Zepa, Cafe Zepa. Jadi Zepa ini jalan veteran. Mantap. Jalan veteran pas pertigaan Merpati. Juara. 50.000 ya sekali baca. Endorse. Oke lanjut Mbak. Berarti yang kasih nama Meta tadi itu cowok ya. Karena musik tadi kita masih penasaran yang cowok ini. Iya. Makanya saya tanya Bot, terus cowoknya kemana? Iya, maksudnya tidak. Tapi dulu sempat kejadian tidak? Cowok ini. Oh tidak, malah ada kejadian. Apa itu? Di Taman Ria kita pukul dia pemukulin helm. Itu helm sudah ada helm dulu. Bergantung di kapal. Bukan cari helm dulu, pukul kamu muka. Dari pub tadi, selanjutnya ketemu di Taman Ria. Tidak usah setelah dari situ. Ada ceritanya soalnya. Jadi kayak cowok ini kayak sosok playboy biasa. Namanya masih kan waktu itu kita masih umur belasan tahun kan. Masih umur berapa? 19 tahun. Ya ampun, masih kuliah. Terus habis itu cowoknya sosok playboy, deketin saya, deketin temanku, deketin lagi teman yang lain. Akhirnya kita janjian. Dan yang didekati itu kita satu geng. Satu geng. Itu betul dari cowok itu. Memang kayaknya kalau tapi saya rasa nggak muka pernah kena helm deh. Berarti ada ya. Masih ada muka. Iya. Ternyata kau. Jadi beda warna kulit. Jadi bagaimana? Maksudnya dia dekati semua. Iya, dekati semua sampai akhirnya kamu berarti di situ aku bilang kalau dia chatting saya. Masa tapi kan dia dekati saya juga. Nah, udah akhirnya kita kayak oke, kita janjian. Jadi kita menyamar pakai beli nomor baru, bayangkan data beli nomor baru. Terus kita SMS dia. SMS bla 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 bla, kita kayak rayu-rayu begitu kan. Wah, ternyata cowok ini memang gampang mudah dirayu. Ya kan kita buktinya cuma menyamar dengan nama lain. Dia tergoda, terpancing dan kita bilang, kita ketemuan di Taman Ria yuk. Boleh. Datanglah doi. Langsung gitu dia masuk di satu kafe. Langsung. Ini tanpa tanya-tanya lagi. Tidak ada. Karena bagi
sudah jelas. Karena kan begitu dia masuk di kafe itu langsung mukanya kita semua. Langsung, Terus pasti dia oh Tuhan. Langsung Salah. oke dalam hati ini kan. yang lain. Tidak. Ayah. Jadi itu tai anyor Berarti semua itu Pak Pukul, men. Iya, Teman-teman. semua jadi Cuma kita yakin Meta paling kuat. karena Karena Jadi Pak Ayun tadi tak berhasil. oh, iya. atau karena kita orang poso ya biasa dengar bohong cuma dapat bohongan nah tapi serius loh abah sebenarnya kita ini sebagai orang poso ada pengaruh Pengaruh apa? kalau Gimana kita ini sih? tahu orang poso bukan maksudnya orang jadi agak-agak takut Oh iya. Betul. coba tadi kameramen langsung ini juga betul Karena Bot, saya kan lama di Jakarta 3 tahun. Iya. Jadi Sulawesi Tengah ini terkenalnya Kosong. kosong. Iya, banyak teman juga bilang. Nah, Iya, tapi- bukan palunya. betul jadi kok coba kenalan gue bilang orang poso langsung kayak ih Iya. kayak ada takut mungkin dia takut dibom kali ya Tapi itu yang terkenalnya konfliknya. Iya. Tapi kita tidak bohong kan, Botik. Ada dua tadi langsung ada dua sangat musik. Mbak Botin kan udah muka di Bali di jalan kan DPO Iya, orang yang ada BO. carian tapi betulan sih ya tapi ini saya mau cerita ya Iya. kamu orang pasti tahu ada tatigo kita Oh, minum dulu. Ini minuman bikin hilang ketigo. jadi sebenarnya kalau bicara tentang kamu orang tuh mau kejar impian cita-cita saya punya pengalaman soalnya dulu kan saya bilang tadi saya tidak pernah punya pikiran atau Iya, punya iya. bayangan punya bayangan atau angan-angan kayak oh someday saya punya cita-cita mau jadi MC, Jadi MC, ya. mau jadi apa tidak ada sama sekali cuma memang saya dari kecil kalau baca majalah dulu kan majalah Bobo ya kan masih kecil tuh atau Aneka Yes zaman-zaman dulu pas Iya. di SMA kalau baca tulisan itu saya pakai intonasi Oh, maksudnya begitu sudah dibaca? iya jadi ada kan orang kalau baca kan cuma Ya. ini saya tidak ini baca kayak jadi sudah ada saya sudah latihan kayak begitu membacanya tapi sebenarnya saya tidak ada kepikiran untuk kayak oh kelak nanti suatu saat nanti ini saya mau pakai gitu untuk nanti pekerjaan yang sudah saya cita-citakan di masa yang akan datang cuma tidak ada itu hanya terjadi dengan secara alamiah saya baca tulisan dengan intonasi dengan nada yang sudah seperti pembaca berita atau apa kayak begitu dan dulu memang dari dulu suka nonton kan kayak dan yang lebih banyak saya nonton tuh lebih banyak memang kayak pembawa berita pembawa acaranya yang saya nonton presenter-presenternya tapi tidak ada kepikiran kayak saya mau jadi kayak dia nah ini terjadi cuman gara-gara tahun 2010 saya pergi nonton konser di Fatulemo dan dulu masih banyak kan 2010 banyak kan konser kan Iya, banyak sekali. pas waktu itu Kotak yang main nontonlah saya dengan temanku nonton konser terus saya lihat MC-nya Sampai yang NCC. Lunggi Oh ya. Oh, berarti Lunggi tau Lunggi Ariwan. Lunggi yang mana ya? Lunggi dia ini di mana bergaul Ada yang cewek juga. ada orang TVRI juga Iya, berarti Lunggi duluan. Lunggi itu dari saya masuk kuliah belum masuk di Skip FM dia sudah jadi MC. Oh, iya. Jadi memang waktu itu katanya pas saya masuk di radio Skip FM 2011 si Lunggi itu sudah keluar untuk berpindah ke TVRI. Kayak gitu. Jadi waktu 2010 itu saya lihat dia di atas panggung cuma bilang kayak gini. Nonton waktu itu dan Yuni. Yuni teman sekolahku dari Poso juga. Nonton konser terus saya lihat MC-nya kan. Apa tahu tidak saya pernah bilang sama temanku itu saya bilang saya pengen jadi kayak dia. Oh, nggak bilang mau dia. Yes, sumpah demi Allah sih bilang kayak gitu. Saya pengen jadi kayak dia. Apa temanku bilang? Tak bisa mimpi. Oh, dia bilang gitu. Iya, si Yuni temen kita bilang tak bisa mimpi. Dia bilang, hah? Kenapa? Mimpi gratis, biar aja. Betul. Dan tidak ada yang pernah menyangka. Tiba-tiba 2013 akhirnya saya maju naik di panggung yang besar. Panggung pertama aku itu waktu itu pas konsernya Fatin. Waktu dia datang ke sini ada event brand motor di Masjid Agung. Ya. Waktu itu dia yang jadi bintang tamunya dan waktu itu adalah panggung pertamaku yang besar. Dan dari situlah mulai dilihat sama yang Itu sendiri nih. Itu waktu itu sudah kita 3 sih MC-nya sama Kak Arya. Arya Tanju sama Pipit Nawang. Udah dari situ sih mulai IOYO kayak liat, tuh
kalau Berarti panggung pertamamu 2013. 2013. Pertama MC itu. Sebenarnya kalau MC di panggung-panggung kecil sudah dari Sudah sering ya? Sudah sering dari 2012. Cuma kan waktu kita masih kayak apa ya, istilahnya masih main-main yang regular kayak kalian yang main-main di kafe gitu kan. Saya juga masih main-main kayak gitu. Dulu awalnya MC-nya acara-acara pameran-pameran barang elektronik. Tahu kan kayak Iya. kayak gitu-gitu kayak penyoba. Komet, berarti 2013 di acara Fatin itu siapa yang ngajak? Waktu itu Dipanggil IO-nya langsung atau lewat dari orang tidak sih. Kak Aden? Waktu itu kebetulan gara-gara saya sudah sering MC di acaranya yang kecil-kecil dari brand motor tadi. Akhirnya pas mereka punya big band, saya kayak mengajukan diri, boleh nggak saya masuk? Ya, dari mereka awalnya kayak ragu-ragu kan, kayak bisa nggak ya? Pasti, kamu bisa tidak? Bisa. Ya udah, coba tes dulu. Pas ini ternyata momennya itu. Iya, jadi dari situlah akhirnya. Tapi memang butuh mental juga itu. Iya, memang. Makanya saya bilang kalau kalian itu kayak punya impian atau cita-cita, jangan sampai kata-kata atau ejekan dari teman-teman, misalkan entah keluarga, kan biasanya kayak gitu kan, teman, keluarga atau dan biasanya yang mematahkan semangat kita itu adalah inner circle yang betul sekali. Iya, betul. Iya, betul kan? Sering sekali itu terjadi. Yang torong mau buat, tapi justru torong circle yang dekat ini tidak support. Betul. Jelas tuh kita langsung kayak anak ini baru mau bikin. Sedangkan teman dekat saja kayak apa nggak ada ini? Iya. Nah, apalagi orang betapa daunnya orang ini. Betul sekali. Memang betul betul ya. Sering. Betul. Jadi akhirnya kayak gitulah, akhirnya kayak jangan. Maksudku jangan sampai kata-kata dari orang lain itu yang bikin patah kita. Maju aja selama pede dan yakin bisa, pasti deh berhasil. Notes dari Meita. Meita Karim 2022. Iya, tapi itu betul sekali, Me. Saya berapa kali sih begitu juga. Memang. Karena saya orangnya salah eksekusi, jadi saya tidak pikir apa yang orang Nggak usah, tutup telinga. Selagi itu masih positif. Ya, gas. Pokoknya gas. Udah, kita gas dulu. Minum lagi. Minus. Sebentar kita punya challenge buat Meta. Oke, makasih. Gas di sini deh. Apa maksud minum? Karena minum pakai itu. Tapi memang betul. Tapi dia berkarakter sekali, Bor. Dari suaranya. Jadi kita sudah ketahuan. Meta sama. Sama dengan karya. Ya, betul. Sama karya. Kalau sudah MC kalau sudah. Karena kamu itu perlu ketika kamu maksudnya masuk ke dunia kayak sekarang, misalnya dunia entertain ya kan, atau apa gitu lah, kalian tuh harus punya kayak ciri khas gitu. Harus bikin personal branding itu perlu karakter, bangun karakter. Jadi kayak orang tahunya kamu orangnya tegas, jadi orang tanpa harus lihat kamu dia sudah tahu, oh jangan nanti sama Meta harus kayak gini karena dia orangnya tegas. Kayak Bago tahu tadi kayak, oh sama Meta kalau di MC harus diiringi karena dia ciri khasnya dia harus diiringi kayak gitu. Jadi kayak tidak boleh diam. Betul. Jadi harus dibantu. Ini kita ada satu pertanyaan nih, Men. Nggak sadar tidak ini sekarang ini kan ini dekat sekali dan orang hampir semua kayak Ipo dekat sekali. Itu maksudnya memang anak sengaja berdekat dengan orang-orang itu atau lantaran tak bawa sendiri karakter? Tahu ya, mungkin Karena memang kalau setiap main kayak kita main dengan band lain, tapi ada Meta, bukan akrab juga. Dan Meta semua kalau dan Meta akrab. Karena kita pikirku apa ya? Saya memang dasar orang yang gampang bergaul. Gampang bergaul, memang udah karakter. Saya Tidak cari-cari, kita harus dekat jadi jadi kita temanku itu dari segala betul itu. segala macam model lingkungan, mau orang dewasa, pemerintahan, betul, pemerintah juga ada beberapa gitu kan, terus bisnismen kayak gitu-gitu, anak muda yang milenial semuanya harus ditemani. Bahkan biar anak SMP pun, anak SD ada yang dari SD, dia kayak dari SD udah kenal saya sampai sekarang dia kuliah masih berteman. Tapi memang bagus begitu, Bu. Iya, jadi kita kayak kalau kita masuk di semua sisi, semua lingkungan. Pasti bakal inilah, maksudnya apa ya? Kalau mau berteman tuh juga maksudnya perlu pilih-pilih. Jadi kan bukan berarti kamu juga harus membatasi. Betul. Berarti itu terjadi secara mengalir ya. Iya.
yang cuma sekedar jadi teman, ada yang betul bisa jadi yang lebih dari teman. Partner. Yang lebih dari teman ini kayaknya maksudnya mengarah kemana? Gimana? Itu juga perlu terus tanya juga. Kalau masalah karir apa semua dia di sini lengkap sudah kayaknya. Oke. Sudah alhamdulillah. Sudah kita ulik. Jalan dia sudah. So 30 menit kayaknya. Sekarang tuh Masih enak soal. ini sekarang mungkin juga orang di luar sana atau orang di luar sana penasaran juga. Meta ini seorang Meta ini dia tertutup dia kalau masalah pasangan, Masya Allah. Jadi cutor kali maksudnya Apa buat mau kali? Bukan tambah. Kan mau kali kita mau kali kotoran kucing. Iya jadi betul itu. iya kayak dia kayak itu mah. Kayak pernah dia story ini pasanganku. Oh udah pernah itu boy. Pasti semua teman-temannya. Entah itu orang baru tapi dapat lihat kan dari Meta. Oh teman. Iya. Beda kan kalau untuk yang ini pacarku ini. Tapi sebenarnya kalian tidak sadar di antara para teman-teman itu bahkan ternyata ada di situ salah satu pacarku. Serius ini? Siapa? Adin. Adin, teman-teman. Kok Adin? Teman-teman. Kalau sama Adin nanti kita kayak gimana ya? Jangan-jangan Adin sekarang sudah punya pacar loh. Nanti next selanjutnya mungkin kita bisa ajak Adin untuk Boleh. boleh. Influencer. Nah, berarti itu ya. Sekarang sudah pasangan atau belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Ya ya? ada lah. Sejak apa kata kosong? Woi, bro, sebelum putus ancang-ancang memang. Tapi berapa tahun menjomblo nih? Paling lama. Ya, maksudnya paling lama menjomblo. Paling lama jomblo setahun pernah. Setahun. Tapi saya tuh kalau tipikal orang yang kalau pacaran pasti lama. Yang sekarang ini sudah berapa? Sekarang ini udah 1 tahun lebih. Oh, tapi dari sebelumnya 1 tahun lebih 7 tahun. Tidak ada kesempatan ya. Saya bisa diserobot ya. Tapi ini benar, tahu nggak? Sebenarnya saya ada dua hal yang tidak menurutku ya, secara pribadi ada 2 hal yang tidak perlu menurutku untuk dipublikasikan. Iya, satunya. Satu, keluarga. Oke. Yang kedua, asmara. Oh, asmara. Ya, kisah cinta. Tapi kan zaman sekarang ini kan orang Iya. malah maunya show, Iya. bagi-bagi. Tapi seorang Meta tidak mau mempublikasikan. Tidak. Tapi di bio Instagram ada nama? Tidak lah. Oh, tidak. Kayak di Facebook kan sudah menikah. Sampai sekarang di Facebook tuh masih lajang terus. Lajang katong Ikan itu babot, tolong ya. Oh berarti Meta sekarang punya pacar. Iya, Karena banyak teman-teman di sana saking sibuknya dia tidak pernah dia publikasi. Oh ini pacar. Ini udah kasih Tidak pernah dia berdua kayak di mana. Iya. Berarti memang karakternya. Dia Iya. mau mempublikasikan itu tadi. Betul. Oke, kode-kode sama. Mang kayaknya Challenge. kasih challenge deh. Oke, apa Toh? challenge-nya? Yo. Ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang nanti Jawab cepat tapi ya. jawab cepat. Oke. Nanti juga ada pilihan yang pilih ini atau yang itu. Ada juga pertanyaannya yang langsung langsung jawab. Ada juga. Iya, ada juga. Durasi cepat. Kemana? Mungkin juga Oh, kayak habis. Jadi tidak nanti Meta yang cabut. Oke. Kayak main QQ di Jadi langsung ya. Main QQ memang nanti manggil. Kocok-kocok dulu. Ya. Pertanyaannya saya baca. Iya. MC terbaik di Kota Palu, menurutmu? Ya. Oh. Siapa, Men? Iya. Oh, saya jawab. Iya. Arya Tanju lah. Oh, Arya Tanju. Halo kakak Arya Tanju. Bukan Meta, bukan Bukan di Belum. Merendah lagi dia. Tidak, serius. Karena saya banyak belajar dari Kak Arya, dari Lunggi. Maksudnya karena mereka yang awalnya jadi inspirasiku kan. Sampai akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Gitu. Berarti MC terbaik menurut Meta saat ini di Kota Palu Arya. Arya. Bang, tolong Arya. saya udah naikin loh nama Arya. Oke, next. Next, apa? Next pertanyaan. Kasihan. Besok beli fishball ya? Cuman 15.000. Datang kedua kalinya sudah. Soalnya ini teman tongkrongan yang
paling garing menurutmu? Iya. Kan ada itu. Kan biasa kan kalau yang nongkrong sudah heboh ngomong. Tapi Rajal cuma Raja. Atau Rajal atau cewek cuma dia saja yang garing dan. Siapa ya? Kayaknya tidak ada sih, semua temanku asik. Masa? Serius? Tidak mungkin salah satu Serius? ya. Demi Allah, nggak ada. Semua teman-temanku tuh asik. Atau anu lah, teman yang kayak kamu bahas satu ini kan masalah ini. Tapi begitu dia masuk, Penyambung. nyambung gitu. Oh. Kan pasti ada itu. Absurd. Ya, absurd. Tiba-tiba langsung ini. Kenapa katanya? Bangun, bukan dia. Bukan itu bertanya. Ini kasih 2 hari dijawab. Siapa ya? Aduh. siapa itu kira-kira? Tidak ada. Tidak mungkin. Serius. Kalau yang Ya, mungkin temennya teman-temanmu setiap datang sana. memang begitu. Kan coba lihat karakterku tuh kayak begini. Berarti teman-teman lingkungan Oh, itu iya. tuh kayak gitu orangnya kurang lebih. Serius, karena kita semua itu orangnya asik gitu loh. Kalau Iya. bicara semua pasti nyambung. Kalau dibilang teman yang tidak mau kalah bicara banyak. Oh, yang itu saja, Bang. Yang itu saja, Bang. Iya. Jawabannya tadi banyak. Kalau yang tidak mau kalah atau bicara banyak. Banyak. Kayak misalkan, saya kemarin habis beli ini loh. Saya juga habis beli yang anu itu. Oh, Jadi dia lebih tinggi lagi deh, Bu. Oh, itu terjadi di Itu ada lah. Di mana-mana kok. Berarti itu tadi tidak ada ya? Tidak ada. Salah kasih pertanyaan. Bubar Tim, kamu. nanti satu lagi terjadi lagi nanti. Bubar. Next. Next. Ya Allah. Pacar atau job? Ini nih, tadi kan mau ditanyain, berarti ada pacarnya kan? Iya. Jadi pacar atau job? pacar atau job? Job lah. Kenapa job? Cepat Begini nih Raja mana? Kurang ajar. Selesai kan? Karena uang dari job itu saya kasih pacarku. Oh jadi langsung orang pacar? Oke aman. Oh, berarti job. Iyalah, maksudku kalau saya tetap karir utama. Pekerjaan utama maksudnya. Karena kalau dengan pacar kan bisa ada ada waktunya gitu loh. Kalau pekerjaan kan kita kayak harus profesional. Ini pertanyaan ini sebenarnya jujur pernah terjadi waktu saya pertama kali ikut audisi di radio. Ketika ditanya kalau misalkan pacarmu datang ke radio ini, misalkan kalian punya masalah, kira-kira pacarmu mau disuruh pulang atau kalian menyelesaikan masalah itu? Saya bilang pacarku saya suruh pulang. Terus saya lanjut siaran. Profesional. Iya. Dan itu menurutku yang bikin penilaian dari tim waktu itu yang audisi yang pikir kayak oke, berarti saya bukan hanya kayak bucin gitu lah. Bukan bucin, budaya cinta. Walaupun secara nyata adalah wanita bucin. Jadi teman-teman, kalau lihat Meta di mana-mana Bapak MC, saya jelas tadi jawabannya. Dia. Pacar atau job? Job. Oke, terakhir. Oke, next. Inilah. Siapa mantanmu yang masih kau ingat sampai sekarang kenapa di pelosok? Kan sudah lama di sini toh. Kalau di sini mungkin dari berapa tahun? 2008. 13 tahun. 13 tahun. Kalau di sini mungkin sudah banyak. Kan ini di posting kan sudah lama. Jadi cinta pertama kan pasti ada itu cita-cita SMA. Astagfirullah. Ada yang masih dia ingat. Iya. Sampai ejok kayak apa maksudnya? Sebelum semua mantan di poso sok kawin Semua mantanku di poso Sudah kawin. sudah kawin. Tapi kan ini challenge kan. Ya, itu yang masih diingat. Bro, persoalannya semua mantan-mantanku itu istri-istrinya follow saya di Instagram. Oh. Ini kalau saya posting nanti dia ikutan nonton juga, Bray. Tapi bagus buat jadi kita kasih anunya, apa kita kasih Apa? openingnya untuk. Oh berarti tidak bisa dijawab. Iya, jangan. Nanti Ini merusak berarti rumah tangga orang. Oh, oke. Bahaya. Siap. Karena mantannya sudah kawin semua. Ya, kita kan harus menjaga rumah tangga orang dengan baik. Ini pertanyaan terakhir harus dijawab berarti karena satu sudah. Oke, kelar ya, kita tutup ya. Kelar. Oke pertanyaan terakhir. Kenapa ketawa? Umi Luki atau Adin? Iya, Meluki atau Adin. Siapa kayak teman Luki atau Adin? Aduh, dulu temanku ini pencitraan Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Mes. Jadi tuh pilih siapa dulu dia? Iya, pilih siapa dulu? Pilih siapa ya? Kalau sebenarnya kalau duluan kenal Adin. Tapi bukan itunya. Pilih siapa? Orang dia mau gue tahu siapa yang belum dikenal. Pilih siapa? Pilih siapa ya? Menurutku kalau yang
paling bestie kayaknya Umiluki. Jadi, Oh, bilang sih. iya, itu sudah. Itu sudah Oh, sampai ini. Ini saya salah. Cuma Umi Luki yang ingat kado ulang tahun itu. Fix Maraju Adin. Maraju Adin. Karena Adin Padahal Adin sudah di depan pintu. Baru masuk tadi, Me. Dia tidak. Bayar. karena Adin kalau ulang tahun dia undang saya. Hah? Iya, Dia sih undang. dia nggak ada. Kau undang saya. Aduh. Oh, tidak diundang Dia nih. undang nggak? Jadi dia bukan bestie, udah kelar. Case close. Oh, betul. Bestie itu tadi itu. Bestie dari mana? Ya, bestie itu kan anjing liar ya. Oh iya. Besok mana cari di Google? Serius? Iya, DPRD anjing Itu liar. kan bilang itu. Iya. Serius itu. Kita kok dia serius itu. Berarti apa panggil ini anjing. Tidak. Semuanya teman-teman gue lagi kita punya bestie. Kira semua anjing liar. Bestie di mana? Anjing liar di mana? Liar, bestie. Anjing itu liar. Astagfirullah. Oke, udah. Gitulah ya. Sudah pertanyaan terakhir berarti jelas semua. Jelas semua. Adik sudah balik kasihan. Adik sudah dengar. Aduh, saya mau masuk. Nanti Aduh, kalau dengar tanya, Meta. nanti kalau jadi Adi diundang tanya ya. Ya, Meta atau siapa gitu. Meta atau Arya Tanjung. Oh. Oke. Atau tidak Meta pasti. atau Umiluki lagi kita ulang. Diulang. Ditanya nanti tanya begitu alasannya. Iya. Oke, cukup. Oke. Terima kasih banyak buat Thank you. Kita merdeka. sudah jalan-jalan ke Kabar Palu Podcast. Sudah selesai waktunya. Sukses buat kalian ya. Iya, Semoga karirnya makin lebih Hai, makin dilancar mencapai langit. Iya, tapi ini betul ya. Sebenarnya jujur saya belum terlalu merasa sempurna gitu. Maksudnya dengan apa yang sudah dicapai Iya, sekarang. iya. Maksudnya masih jauh lah rasanya gitu dari apa yang target. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya sudah dikenal banyak orang, Iya. tahu. Saya sih cuma selalu berharap sama orang-orang yang mengikuti saya, yang kayak followers maunya kayak ikutin yang baik-baik aja dari saya. Kalau kayak yang positif. betul, kalau yang buruk-buruknya kayak misalkan ada mungkin tinggal laku kayak agak mungkin ada beberapa orang yang kayak arogan atau apa. Ada orang yang begitu. Pasti ada haters yang gitu. Jangan diikutin lah ya, jadi contoh yang baik-baik aja kayak tadi itu, ya kan? Jelas semua jelas. Oke, Mita. Oke, thank you, Mam. Ya, Makasih, thank you. Om. Kabar Palu Podcast. Sukses. Sukses. Oke, sampai ketemu di Kabar Palu Podcast selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Meta.